Candi Borobudur sebagai peninggalan kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, nama saya Kendra dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 19. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan informasi terkait Candi Borobudur. Seperti yang kita ketahui, Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Sebelum memasuki pembahasan Candi Borobudur lebih dalam, saya akan menjelaskan sejarah singkat kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Kerajaan ini dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Letak atau pusat kerajaan Mataram kuno masih samar-samar dan belum bisa dipastikan. Tetapi, diperkirakan Mataram kuno pertama kali berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Berdasarkan periode kepemimpinannya, lokasi ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah ketika dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra berkuasa. Pada masa kepemimpinan dinasti Sanjaya, kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu memiliki pengaruh yang besar. Pada masa pemerintahan Sanjaya pula, Mataram menjadi makmur, jaya, dan tentram. Buktinya ada pada prasasti Canggal dan Belitung yang mengatakan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Setelah Sanjaya, Mataram dipimpin oleh Shailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Penangkaran. Semasa pemerintahan Rakai Penangkaran, Mataram terbagi menjadi 2, yaitu dinasti Sanjaya yang memimpin kerajaan kuno bercorak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Shailendra dengan corak Buddha memerintah Mataram kuno di selatan Jawa Tengah. Akan tetapi, perpecahan Mataram kuno tidak berlangsung lama. Pada tahun 850 Masehi, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui perkawinan itu, Mataram kuno bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Sekarang kalian sudah mengetahui sejarah singkat mengenai kerajaan Mataram kuno. Nah, kira-kira Candi Borobudur dibangun pada dinasti siapa ya? Dan pada abad keberapa? Di sini, saya akan mulai membahas Candi Borobudur. Silahkan disimak. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra pada abad ke-9. Candi ini terletak di antara 2 bukit, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Adapun tujuan dibangunnya Candi Borobudur adalah untuk memuliakan raja-raja Shailendra yang telah bersatu kembali dengan dewa yang menjadi asal-usulnya. Candi ini juga dibangun sebagai ekspresi nyata dan rasa hormat yang mendalam kepada para leluhur. Selain itu, bangunan candi digunakan sebagai kesadaran akan keagungan agama. Dalam masa pendiriannya, Candi Borobudur dibangun melalui 5 tahap. Tahap pertama, pada tahun 780 Masehi, konstruksi awal dilakukan di atas bukit, dengan meratakan bagian bukit dan halaman diperluas. Proses pembangunan candi menggunakan tanah yang dipadatkan serta struktur batuan tertutup. Awal pembangunan candi disusun berjenjang seperti piramida bersusun. Tahap kedua dan tahap ketiga dibangun pada tahun 792 Masehi. Pada tahap kedua, ada penambahan 2 anak tangga berbentuk persegi. Bagian tangga memiliki stupa tunggal yang besar. Sedangkan pada bagian tahap ketiga merupakan perubahan desain bangunan. Tangga atas lingkaran dengan stupa induk tunggal dibongkar. Stupa diganti dengan 3 anak tangga melingkar, sedangkan stupa kecil dibangun berjajar melingkar di tangga. Lalu stupa besar berada di tengah. Tahap keempat pada tahun 824 Masehi, sedangkan tahap kelima pada tahun 833 Masehi. Bangunan candi mengalami sedikit perubahan seperti penambahan pagar langkan luar, perbaikan relief, perubahan tangga, pelebaran pijakan kaki, dan pelengkungan di atas gapura.
Candi Borobudur sempat terbengkalai loh pada tahun 928 dan 1006. Saat itu Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Jawa Timur. Pemindahan ibu kota diakibatkan letusan gunung berapi. Akibatnya Candi Borobudur terbengkalai serta tertimbun di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik. Nah, bagaimana Candi Borobudur dapat ditemukan kembali? Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 ketika Indonesia tengah dijajah oleh Inggris. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Ketika mengunjungi Semarang, dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro, Keresidenan Magelang. Pada akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen candi ini. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO dengan mengambil langkah untuk perbaikan secara menyeluruh Candi Borobudur dalam suatu proyek besar yang dimulai sejak tahun 1975 sampai tahun 1982. Setelah renovasi, tepatnya tahun 1991, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dalam bidang budaya.